Cerita dimulai di rumah mungil beratap salju itu tampak begitu damai dengan kicau burung hijau. Saat Nash dan Miyula asik bermain sebelum Ellen tiba-tiba muncul pulang dan memamerkan senyum lembutnya. Akibat kepulangan mendadak ini, matanya Rodin langsung membelalak tak percaya. Sementara air mata Teresia mengalir deras melihat anak sulungnya tumbuh begitu gagah saat mereka akhirnya berkumpul dan makan malam bersama. Tapi tak disangka, dada Ellen terasa sesak saat melihat Mayula malah sembunyi ketakutan karena sudah lupa pada wajah kakaknya yang terlalu lama pergi mengembara ini. Guna menepis kecanggungan tersebut, Ellen langsung memulai obrolan serius mengenai pekerjaannya dan menjelaskan bahwa sebentar lagi dirinya harus segera pergi meninggalkan desa demi menempuh pendidikan di kota akademi. Yang bikin kaget, saat asyik bercerita santai, Ellen tiba-tiba menjatuhkan sekantong besar koin emas murni ke lantai, hingga membuat seisi rumah langsung terdiam membeku saking syoknya. Karena ditanya dari mana uang itu berasal, Ellen menceritakan pertarungan mautnya melawan kawanan goblin yang langsung membuat bulu kuduk ayahnya merinding dan hanya bisa tersenyum canggung menahan cemas. Tapi suasana tegang itu mendadak sirna saat Mayula berlari mendekat sambil memberikan sepucuk surat buatannya sendiri, membuat lutut Ellen lemas karena terlalu bahagia mendapat kasih sayang adiknya. Setelah melepas pelukan hangat dari seluruh keluarganya, Ellen segera melangkah pergi menembus hamparan salju tebal demi kembali mengabdi ke mansion megah tempat Cecil Granville telah menantinya. Sementara ia sibuk menyapu halaman, Cecil Granville justru menghampirinya dengan tatapan tajam dan langsung mengomel heran melihat bakat luar biasa milik Ellen malah dipakai untuk melakukan pekerjaan kasar pelayan. Tepat saat itu, senyum Ellen langsung merekah lebar saat sebuah kereta kuda tiba membawa Krena dan Dogora yang tampak sangat bergairah untuk segera menghadapi ujian akademi. Begitu mereka berdua turun, Ellen langsung memperkenalkan Cecil Granville yang langsung menyapa anggun. Namun Krena malah membalasnya dengan jabat tangan super erat layaknya sahabat lama tanpa memedulikan status bangsawan. Krena langsung buang muka sambil bersiul gugup begitu Ellen membisikkan kenyataan bahwa tes masuk akademi nanti sebenarnya lebih didominasi oleh ujian tertulis mengenai teori sihir. Setelah pesta makan malam yang luar biasa kacau itu usai, Dogora mulai tersenyum percaya diri menceritakan ambisi besarnya. Sementara Krena malah asik berguling di kasur sambil berfantasi liar membantai monster. Di tengah keceriaan itu, alis Cecil Granville berkerut cemas saat berbisik menanyakan apakah aman menyembunyikan kenyataan bahwa dunia luar sebenarnya dipenuhi perang yang sangat kejam. Sambil menatap Dogora yang sudah tertidur lelap dengan dengkuran keras, Ellen menyeringai percaya diri dan memutuskan untuk membiarkan mereka beristirahat sebelum dia memeriksa status sihir mereka esok hari. Ketika hari keberangkatan akhirnya tiba, seisi gerbang dipenuhi isak tangis para pelayan yang menyeka air mata mereka saat melepas rombongan Ellen menuju perjalanan panjang yang sebenarnya. Dari atas kapal udara yang megah, rahang Dogora langsung jatuh melongo takjub saat menatap keluar jendela untuk menyaksikan kemegahan kota akademi yang begitu luas membentang di bawah mereka. Setibanya di pusat kota yang luar biasa canggih itu, rombongan Ellen langsung berbaur di tengah kerumunan padat ratusan peserta ujian yang mengantre dengan tegang demi memasuki aula utama. Tapi begitu kristal penilai disentuh, wajah Dogora mendadak pucat pasi karena menyadari status kekuatannya tetap jalan di tempat meski dirinya sudah berlatih sangat keras sejak masa kecilnya. Berbeda jauh dengan nasib buruk rekannya, Cecil Granville sukses membuat seisi ruangan takjub lewat peringkat S miliknya. Disusul ledakan cahaya dahsyat dari Krena yang memegang status legendaris Santo Pedang. Pasca ledakan energi luar biasa tadi, senyum percaya diri Ellen langsung sirna karena penguji menyatakan dirinya gagal total dengan nilai terbawah. Dan disinilah masalah sebenarnya baru dimulai. Melihat hasil ampas itu, Cecil Granville langsung mengomeli Ellen habis-habisan. Krena dan Dogora sampai menggigit bibir khawatir. Sementara Ellen pasrah menenangkan sang majikan hingga sebuah suara berat tiba-tiba menghentikan pertengkaran mereka. Rupanya sang pahlawan legendaris dan kepala sekolah elf berjalan mendekat karena penasaran. Mereka mengamati kartu status peringkat E milik Ellen yang terasa ganjil, lalu berdiskusi sambil menatap tajam ke arahnya. Berbekal kekuatan hebatnya, sang pahlawan bermata emas bersinar itu langsung mencengkeram bahu Ellen. Penilaian tingkat tinggi pun aktif hingga status rahasia Ellen terpampang, membuat napasnya tercekat sebelum akhirnya cemberut karena ditertawakan habis-habisan. Alih-alih menurut saat diminta memamerkan sihirnya, Ellen malah menolak tegas. Dia berani menantang balik sang pahlawan narsis itu demi kesepakatan informasi yang adil.
Begitu pancaran cahaya biru raksasa itu mereda, Alan langsung menganalisis status legendaris sang pahlawan. Sebagai gantinya, dia memanggil seekor tikus biru bercahaya memungil yang sukses membuat para gadis gemas sebelum kembali menghilang. Diiringi senyuman sang pahlawan, Alan memimpin timnya menyelesaikan ujian tulis. Hasil manis pun terpampang di papan pengumuman, membuat Dogora melompat gembira sementara Krena sibuk memamerkan nilainya. Tak butuh waktu lama setelah Cecil Granville membahas tempat tinggal baru, mereka langsung mendatangi Guild Petualang yang megah dan ramai. Di sana, seorang resepsionis ramah menjelaskan rincian tingkatan dungeon serta bahaya monster di dalamnya. Usai memborong batu sihir, Alan segera mendaftarkan kelompok mereka secara resmi. Namun, nama party Hardcore Gamer darinya justru membuat seluruh rekannya saling pandang kebingungan. Sambil mengenang kehidupan masa lalunya, tekad Alan mengejar impian barunya kian membara. Dia pun menyewa sebuah mansion megah sebagai markas kelompok mereka, lalu langsung mengumpulkan semuanya di ruang makan untuk berdiskusi serius. Suasana santai itu mendadak sirna ketika wajah Alan menegang saat membahas ancaman mengerikan Raja Iblis. Di saat mulut Krena dan Dogora menganga lebar, Krena bersemangat ikut bertarung sementara Alan menasihati Dogora dengan lembut. Berkat bersatunya komitmen mereka, kini Cecil Granville dan yang lain bisa melihat Grimoire melayang itu. Merasa makin dekat, Alan menjabarkan rencana besar serta kebutuhan penyembuh, sekaligus membeberkan penalti pertumbuhan statusnya yang sangat lambat. Namun kelemahan pertumbuhan lambat itu bakal diatasi lewat taktik cincin pemulihan mana. Paham akan strategi cerdik tersebut, senyum seluruh anggota party mereka penuh motivasi, siap menyambut petualangan dungeon sesungguhnya yang menanti esok hari. Akademi megah menyambut langkah Alan dan kawan-kawan di siang hari, saat seorang instruktur berambut merah berpidato dengan sorot mata tegas, membuat kelompok mereka menyimak serius sebelum seluruh kelas menyahut serempak. Tapi keheningan kelas langsung pecah saat Alan menggoda Cecil Granville sambil menyeringai, hingga gadis itu memiting kepalanya dengan kesal, sementara Krena dan Dogora hanya tertawa heran melihat interaksi kocak tersebut. Setelah keributan kecil itu reda, mereka langsung fokus berlatih keras dengan Krena. Giat mengayunkan pedang, Dogora melatih kapak besarnya, dan Cecil Granville menyimak teori sihir, hingga akhirnya mereka tiba di gerbang dungeon. Akibat rasa penasaran yang besar, mereka membuka pintu kayu berat dan langsung terperangah saat kubus melayang misterius menyapa dengan cahaya yang sangat terang. Di luar dugaan, Alan justru menganalisis penjelasan kubus itu dengan mata berbinar, lalu berteriak girang mengepalkan tangan, membuat Cecil Granville dan Krena bingung saat cahaya transfer menyelimuti mereka menuju koridor batu dungeon. Begitu menapakkan kaki di sana, Alan langsung memanggil dua elang raksasa untuk memetakan koridor gelap, lalu memimpin jalannya diskusi taktik sambil mengarahkan kelompoknya berjalan rapi menyusuri lorong labirin. Tapi perjalanan mereka terusik saat seekor slime biru mendadak bersiap menerjang. Untungnya, Alan dengan sigap mendeteksi musuh dan Cecil Granville melontarkan ledakan api dahsyat yang langsung melenyapkan monster tersebut. Dampak dari kemenangan instan itu, Krena dan Dogora menyimak dengan bingung saat Alan memungut batu sihir ungu sambil menceritakan fungsi penting barang jatuhan monster tersebut. Tak lama setelah itu, kelompok mereka langsung menerjang seekor katak raksasa, di mana Krena menebasnya dengan energi biru hingga cahaya emas level up menyelimuti mereka dengan konfirmasi peningkatan status yang memuaskan. Berkat kesuksesan melibas habis monster, mereka pun menemukan kubus pemandu lantai berikutnya. Alan segera menanyakan aturan untuk kembali dengan detail sebelum mantap memandu kelompoknya menuju gerbang tantangan yang baru. Namun di luar dugaan, begitu tiba di area dungeon terdistorsi, sesosok kubus berisik mendadak muncul menyapa mereka dengan berputar heboh sambil menjelaskan sistem penyimpanan progres petualangan mereka di sana. Sementara hari mulai sore, mereka semua berjalan pulang dengan wajah lelah. Namun Alan justru fokus mengingat kembali jadwal demi merancang strategi latihan yang jauh lebih efisien. Makanya, sistem pemanggilan otomatis miliknya langsung dikerahkan untuk bertarung mandiri dibantu elang raksasa pengumpul batu sihir. Membuat tumpukan jarahan terkumpul melayang hingga Alan tersenyum puas keesokan harinya di kelas. Namun keesokan harinya, petualangan mereka langsung menemui ujian berat di depan gerbang besi raksasa yang terbuka lebar. Melihat bos goblin duduk di singgasananya, Cecil Granville pun memprovokasi Alan untuk membuktikan kekuatannya. Karena ditantang seperti itu, Alan melangkah maju penuh keyakinan dan mengonsumsi tumpukan batu sihir untuk memicu cahaya peningkatan sihir, tepat saat gerombolan monster mulai menyerbu ke arah kelompok mereka.
Berkat hantaman hebat itu, bos goblin langsung lenyap berkeping-keping. Mereka pun gembira merayakan kemenangan saat sebuah peti kayu berisi pedang indah mendadak muncul dan bersinar terang. Sementara mereka bersorak gembira di depan meja guild sambil menerima koin emas hasil jarahan, dari sudut kegelapan, seorang pemuda berambut pirang menatap dingin ke arah kelompok Allen dengan tatapan penuh kecurigaan. Setelah keberhasilan misi pertama mereka yang sempat diawasi sosok misterius itu, kini keceriaan di akademi langsung sirna saat guru dengan wajah sangat tegas mengumumkan ujian masuk dungeon yang berisiko mematikan. Tapi di tengah kepanikan murid-murid lain yang sibuk mencari tim, Allen dengan tenang menganalisis kekacauan kelas sambil tersenyum percaya diri karena menyadari mereka sangat membutuhkan seorang penyembuh tangguh. Karena itulah, Allen sengaja memamerkan pencapaian kartu petualang kelas D miliknya serta menjanjikan bayaran koin besar agar menarik perhatian seisi kelas, membuat Kill mulai terpancing oleh tawaran menggiurkan tersebut. Dampaknya, Kill mendekat dengan sangat canggung saat makan siang. Namun, Allen langsung meluluhkan keraguannya lewat traktiran gunungan makanan lezat demi mencairkan suasana. Tapi begitu perutnya kenyang setelah makan dengan beringas, Kill langsung menanyakan bayaran dengan serius, hingga tersedak kaget mendengar nominalnya, lalu setuju mengikuti uji coba dungeon bersama Allen. Sementara itu di dalam dungeon, uji coba berjalan lancar hingga membuat Kill terselimuti cahaya naik level yang pesat, sekaligus membuatnya tersentuh merasakan kehangatan memiliki teman seperjuangan. Di luar dugaan, saat pintu terbuka memunculkan bos raksasa berkekuatan mengejutkan. Kill langsung menunjukkan kebolehannya dengan memanggil kesatria perisai tangguh demi menahan serangan mematikan dari garis depan. Karena hantaman keras tadi melukai lengan Dogora, Kill langsung merapal sihir penyembuhan terang hingga lukanya lenyap seketika, membuktikan kapasitas luar biasanya sebagai seorang penyembuh andal. Tak disangka, setelah Kill menceritakan masa lalunya yang membutuhkan banyak uang, perjuangan tim langsung terbayar lunas saat mereka kegirangan menemukan sebuah peti harta karun perak yang sangat langka. Dampaknya, hasil penjualan perisai mahal dari toko peralatan langsung dibagi rata oleh Allen, membuat Kill berliur dan berteriak kegirangan saat menerima sekantong tebal uang emas yang melimpah. Melihat performa hebat serta keahliannya sebagai penyembuh tangguh, Allen tanpa ragu langsung menawarkannya untuk tinggal di rumah komunal mereka dan secara resmi bergabung secara permanen di dalam tim. Namun di luar dugaan, Kill menolak tawaran nyaman tersebut sambil mendekap erat kantong uangnya dengan putus asa beralasan harus tetap menjadi pekerja lepas demi mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Karena itulah, setelah 1 bulan berlalu, Allen tiba-tiba berlari kencang membelah jalanan sepi di malam buta karena tak sabar menguji latihannya, membuat Dogora dan Cecil Granville terbangun kebingungan. Setibanya di depan dungeon gelap, Allen sangat antusias membaca grimoire miliknya yang bersinar karena keahlian baru bernama Awaken akhirnya terbuka setelah syarat levelnya terpenuhi. Yang mengejutkan, untuk pertama kalinya, Allen sukses memanggil berbagai monster raksasa tingkat C dari kartunya dan terpesona melihat kedahsyatan status pasukannya yang kini jauh lebih kuat. Tak berhenti di situ, rasa penasaran mendorong Allen bereksperimen menggabungkan kartunya hingga cahaya biru terang memunculkan sosok roh langka berupa gadis kecil, menandai awal dari kekuatan barunya. Roh gadis kecil itu langsung menyapa ramah dengan senyum manisnya, membuat wajah Allen membelalak kaget sebelum ia buru-buru mengecek status sihir sang roh yang ternyata sangat tinggi. Karena roh kecil itu meminta diberikan nama, Allen sempat berpikir sejenak lalu memberinya sebuah nama indah, membuat gadis kecil itu langsung melayang mendekat dan berputar riang gembira merayakannya. Menariknya lagi, gadis kecil itu tiba-tiba terbang menabrak dan menembus bata padat tanpa kesulitan, membuat senyum puas Allen mengembang setelah menyadari kehebatan utilitas roh tanpa wujud fisik ini. Sambil tertawa, Allen menolak tawaran polos Shiro untuk menakut-takuti musuh, lalu langsung memfokuskan dirinya membuka buku grimoire demi menguji keahlian barunya. Namun di luar dugaan, begitu kartu serangga miliknya aktif, gelombang belalang raksasa langsung membanjiri lantai sempit itu hingga mengerumuni seluruh wajah Allen yang seketika panik setengah mati. Sementara itu di akademi, para siswa langsung heboh menunjuk gerbang saat rombongan instruktur spesial datang, dipimpin oleh pahlawan legendaris yang murah senyum serta wanita pedang berwajah sangat serius. Tanpa ragu, Krena langsung mengacungkan tangan tinggi-tinggi dan bertanya penuh ambisi demi menunjukkan tekadnya yang membara untuk bisa bertambah kuat agar kelak bisa menyamai kehebatan sang panutan, Allen. Terpikat oleh tekad berapi-api itu, sang ahli pedang langsung menghunuskan senjata besarnya dan menantang Krena turun ke tengah arena untuk menguji langsung batas kemampuan gadis pink tersebut.
Akibat perbedaan kelas yang jauh, rentetan tebasan cepat Krena ditangkis dengan santai, hingga tubuhnya berkali-kali dihempaskan kencang ke tanah, membuat Alan yang menonton dari bangku penonton cemas setengah mati. Meskipun tubuhnya sudah gemetar kelelahan dan dituntut untuk segera menyerah, Krena menolak kalah dan memaksa dirinya bangkit demi menyamai perjuangan keras serta semangat pantang menyerah yang dimiliki Alan. Melihat kobaran semangat membara Krena, sang ahli pedang tersenyum tipis dan menyuruhnya mengerahkan seluruh sisa tenaga dalam satu serangan pamungkas terkuat dengan mengangkat pedang beratnya tinggi-tinggi. Meski serangannya berhasil ditahan, tebasan Krena sukses meretakkan senjata sang lawan sebelum ia akhirnya tersenyum puas dan jatuh pingsan akibat kehabisan tenaga. Setelah Alan menyalurkan sihir penyembuhan hingga Krena pulih sepenuhnya, ia hanya tertawa misterius saat pemuda pahlawan itu mencoba mengorek rahasia mengenai impian besar yang sedang disembunyikannya rapat-rapat. Keesokan harinya, Alan membuat seisi rombongan berteriak kaget berjamaah saat ia memanggil roh gadis kecilnya, yang ternyata tidak hanya berwujud lucu, tapi juga bisa berbicara lancar selayaknya manusia normal. Tak mau membuang waktu di dungeon, Alan mengeluarkan kartu burung raksasa yang langsung memunculkan pilar cahaya biru terang, membawa rombongan mereka meluncur kencang melintasi lorong panjang dengan sangat gembira. Berkat pencapaian luar biasa itu, kelompok mereka resmi naik peringkat C, membuat Alan langsung mengusulkan pesta makan-makan mewah saat mereka berkumpul kembali di depan gedung asosiasi. Namun Kiel menunduk lesu dan terpaksa menolaknya karena keluarganya kini sedang hidup serba kekurangan setelah memutuskan pindah ke kota ini, membuat Cecil Granville yang mendengarnya langsung bertanya heran. Rasa bersalah terus menghantui pikiran Kiel karena merasa tidak pantas menikmati makanan enak sendirian sementara adik-adiknya kelaparan, memicu tatapan simpati mendalam dari Krena yang ikut merasa iba. Karena rasa setia kawan yang tinggi, Alan langsung tersenyum tulus dan menawarkan solusi dengan merekrut keluarga sahabatnya itu bekerja di asramanya yang luas dengan fasilitas tempat tinggal lengkap. Supaya adil, Cecil Granville menambahkan syarat kerjasama bahwa semua batu ajaib yang didapat Kiel harus diserahkan kepada Alan sebagai ganti dari pembagian sisa harta jarahan yang merata. Malam itu juga di bawah langit bertabur bintang, Kiel langsung memboyong seluruh keluarganya menuju gedung asrama mewah milik Alan untuk segera memulai lembaran hidup baru mereka yang lebih layak. Wajah heran Alan langsung membeku saat gadis kecil bernama Nina memperkenalkan diri, mengungkap fakta pilu bahwa anak-anak yatim piatu ini selama ini berjuang tanpa orang tua. Setelah mendengar kisah pilu adik Kiel itu, Alan langsung berinisiatif mencairkan suasana dengan mempersilakan seluruh anak panti asuhan menyantap hidangan mewah yang sudah tersaji melimpah di atas meja makan malam mereka. Berkat kehangatan santapan malam bersama itu, Kiel yang mulai merasa dekat meminta Alan membuang bahasa formal kepadanya. Permintaan yang langsung disetujui Alan dengan tawa lepas hingga membuat Krena dan Dogora terbelalak heran. Tapi rupanya keanggunan sikap Kiel saat makan tidak luput dari perhatian Cecil Granville. Gadis itu dengan santai mengomentari etika makan Kiel yang sangat rapi, khas didikan dari keluarga bangsawan kelas atas. Mendengar itu, Kiel langsung tertunduk lesu, mengakui kemiskinannya. Namun Nina serta kawan-kawan jelatannya tetap tersenyum hangat, memberikan dukungan penuh tanpa memedulikan status sosial lagi. Demi mempererat rasa kebersamaan, Alan tiba-tiba membongkar fakta bahwa dirinya dan Krena sebenarnya hanyalah mantan budak miskin, sebuah kenyataan yang seketika membuat rahang Kiel jatuh karena tidak percaya. Namun suasana hangat yang baru saja terbangun itu seketika membeku saat Cecil Granville dengan polos memperkenalkan nama belakang keluarganya. Nama bangsawan tersebut rupanya memicu trauma kelam di hati Kiel. Nina-sama, osagari kudasai. Begitu mendengar nama itu, napas Kiel memburu hebat. Dan dia langsung berteriak murka, menuduh keluarga Cecil Granville sebagai dalang keji di balik hancurnya kehidupan seluruh keluarganya di masa lalu. Ketegangan semakin memuncak saat Kiel dengan air mata berinang menyebutkan bahwa ayahnya adalah Sebrony Carnell, sosok musuh bebuyutan yang dulu kejahatannya pernah digagalkan sendiri oleh Alan dan rekan-rekannya. Menyadari pembicaraan ini terlalu berat bagi anak-anak kecil, Cecil Granville berinisiatif menenangkan situasi dan meminta adik-adik panti asuhan keluar ruangan agar mereka bisa berdiskusi secara serius dan empat mata. Setelah menyisakan mereka yang berkepentingan, Cecil Granville dengan tatapan dingin mulai membongkar fakta kelam bahwa ayah Kiel sebenarnya telah dihukum karena menyewa pembunuh bayaran untuk menculik dirinya di masa lalu. Cecil Granville menegaskan kejatuhan keluarga Carnell adalah hukuman legal atas kejahatan mereka sendiri, membuat tubuh Kiel membeku dalam ketidakpercayaan yang sangat mendalam. Pikiran Kiel melayang ke masa lalunya yang begitu kelam dan menyakitkan.
tepat ketika pertahanan mentalnya runtuh menghadapi kenyataan pahit tentang sosok ayah yang selama ini sangat dia hormati. Terungkap bahwa Chabroni Carnel dengan kejam membuang Keel kecil hanya karena hasil tes bakat sihirnya dinilai sangat buruk dan tidak bisa memenuhi ekspektasi tinggi dari keluarga bangsawan mereka. Lamunan itu buyar saat Keel menceritakan sisa kepedihannya, di mana setelah terbuang, dialah yang harus menanggung beban berat mengurus sisa-sisa pelayan setia yang masih bertahan bersamanya. Akibat rasa putus asa yang mendalam itu, Keel akhirnya tergiur ketika didatangi oleh seorang utusan misterius yang menawarkan kesepakatan manipulatif dengan janji manis untuk mengembalikan seluruh gelar bangsawannya. Mendengar taktik licik itu, dahi Alan mengernyit tajam karena langsung mencium adanya faksi kegelapan jahat yang sengaja mencuci otak Keel demi memanfaatkan keputusasaannya. Tapi rupanya Keel tetap mengepalkan tangan dengan kuat karena enggan menyerah. Dia rela melakukan apa saja demi menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi serta menyelamatkan kehormatan sisa keluarganya. Terpikat oleh keteguhan hati pemuda itu, senyum lebar langsung terukir di wajah Alan. Dia pun tanpa ragu mengajak Keel untuk bergabung secara resmi ke dalam tim tempur miliknya. Namun saat Keel sempat menolak ajakan tersebut dengan ketus, Alan menatapnya dengan tatapan tajam dan langsung membeberkan skala ancaman mengerikan dari misi utama yang sedang mereka emban. Mendengar ancaman pasukan Raja Iblis, bulu kuduk Keel berdiri ngeri. Alan langsung menegaskan bahwa kerjasama mereka sangat krusial demi mencegah kehancuran total dunia ini. Setelah melihat uluran tangan Alan, Keel dengan angkuh berseru bahwa dia bersedia bergabung hanya untuk memanfaatkan kekuatan mereka, syarat egois yang justru disambut dengan tawa riang seluruh tim. Kehangatan tulus itu akhirnya meruntuhkan ego Keel hingga sebulir air mata haru menetes di pipinya, tepat saat buku grimoire milik Alan bersinar terang, meresmikan keanggotaan barunya di dalam tim. Setelah resmi bergabung dengan parti Alan, Keel langsung merapikan kediaman barunya di mansion kuning yang megah ini sambil menyatakan tekad bulat untuk memulihkan kembali nama baik keluarganya yang sempat hancur. Mendengar sumpah Keel yang menggebu-gebu, pikiran Alan langsung melayang ke masa lalunya saat ia teringat dengan ucapan manis namun manipulatif dari seorang utusan kerajaan yang pernah mendatanginya. Lamunan itu buyar saat Alan menyadari adanya konspirasi politik busuk di balik semua itu, membuat dirinya memutuskan bahwa mereka harus segera menjadi jauh lebih kuat dengan menjelajahi dungeon berbahaya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di depan dungeon peringkat B yang dipenuhi gas beracun, membuat Cecil Granville segera memperingatkan bahayanya sembari membagikan ramuan pelindung kepada semuanya. Setelah mencicipi ramuan pahit itu, Alan langsung bergegas memastikan jalur aman di peta. Lalu memanggil summon burung Fran miliknya, agar kelompok mereka bisa melaju secepat kilat menyusuri lorong. Di tengah perjalanan, Keel yang terlalu bersemangat tiba-tiba berlari hendak membuka sebuah peti kayu misterius. Namun langkah cerobohnya itu langsung dihentikan oleh teriakan peringatan dari Cecil Granville yang panik. Benar saja, peti itu berubah menjadi monster mimik yang buas. Namun, berkat komando cepat Alan, Summon Maria langsung membombardir monster tersebut dengan rentetan bola energi ungu hingga hancur berkeping-keping. Untungnya, setelah kengerian itu berlalu, mereka justru berhasil menemukan sebuah peti harta karun asli yang di dalamnya berisi sebuah senjata halberd dari bahan logam mithril yang sangat langka. Sialnya, saat mereka sedang asik berkendara dengan kecepatan penuh, tubuh Alan mendadak ambruk tak sadarkan diri hingga terjatuh dari burung tunggangannya, membuat seluruh rombongan panik karena formasi mereka berantakan. Menariknya, meski langsung diomeli habis-habisan oleh Cecil Granville, Alan malah tersenyum santai dan mengaku bahwa dirinya sengaja tidak meminum ramuan demi bisa menguji seberapa mematikan gas jebakan di dungeon ini. Berdasarkan kesaksian dari Maria, akhirnya terungkap kalau burung Fran tak sengaja menginjak ubin pemicu jebakan yang kemudian langsung menyemburkan gas beracun. Rupanya gas bius pekat itu bekerja sangat cepat, melumpuhkan seluruh burung Fran dan membuat Alan langsung tertidur sangat pulas dengan gelembung di hidungnya dalam hitungan detik saja. Beruntung nyawa Alan berhasil terselamatkan berkat efek pemulihan otomatis yang dihasilkan oleh salah satu summon servant miliknya yang berwujud tanaman terong ungu kecil nan imut. Guna membuktikan kebenaran analisis barunya itu, dengan santai Alan kembali menginjak ubin perangkap tadi, berdiri tegak menantang kepulan asap gas tanpa terpengaruh efek buruknya sedikit pun. Dari eksperimen nekat tersebut, terbukti bahwa hanya monster tipe hewan saja yang bisa terkena efek bius, sedangkan summon tipe roh, batu, dan tumbuhan memiliki kekebalan total terhadap gas tersebut. Sambil tersenyum bangga, Alan pun menjelaskan bagaimana summon tipe tumbuhan miliknya mampu menangkal segala efek negatif, sebuah analisis yang sangat cerdas hingga membuat seluruh anggota partinya terpana kagum.
Di sisi lain, Dogora yang sudah tidak sabar untuk menjajal kekuatan senjata barunya, langsung berlari kencang dan menghantamkan halberd barunya tersebut ke arah pilar batu dengan sekuat tenaga. Setelah merayakan bangkitnya skill tempur baru Dogora dengan penuh sukacita, mereka kembali fokus dan melangkah mantap menyusuri sisa lorong dungeon dengan rasa percaya diri yang melambung tinggi. Langkah kaki rombongan akhirnya terhenti tepat di depan sebuah gerbang batu yang luar biasa megah, yang perlahan mulai terbuka diiringi suara derit berat yang sangat mencekam. Ternyata di balik pintu besar tersebut, sepasukan babi hutan buas bersama bos raksasa mereka yang bernama Huge Boar telah bersiap menyambut kedatangan kelompok Alan dengan tatapan lapar. Namun tepat sebelum konfrontasi sengit itu dimulai, matanya Alan seketika terbelalak lebar saat menyadari bahwa seluruh status kekuatan milik rekan-rekannya melesat naik drastis berkat tumpukan efek bantuan pasif. Tanpa membuang kesempatan dari sisa ledakan sihir Cecil Granville, Alan segera memanggil summon beruang pelahap, sementara Krena dan Dogora melesat maju untuk menghabisi Huge Boar secara langsung. Dengan dorongan itu, Krena langsung melompat tinggi mengikuti instruksi taktis Alan, mengayunkan pedang cahayanya, lalu melancarkan tebasan mematikan yang membuat bos Huge Boar tumbang seketika. Akibat hantaman dahsyat itu, tubuh si monster langsung hancur menguap jadi asap. Begitu menu sistem kemenangan muncul, Dogora dan Krena bersorak girang, sementara Alan cuma tersenyum santai melihat mereka. Namun setelah pertarungan lelah itu, Kill langsung merapal sihir penyembuh beraura hijau yang memulihkan energi tim mereka. Setelah bugar kembali, Kill segera menunjuk sebuah peti harta perak yang langsung dipeluk erat oleh Dogora. Melihat kelakuan konyol Dogora yang mendadak mata duitan, Cecil Granville langsung menghela napas sambil berkomentar tajam. Sementara Alan justru tersenyum puas memandangi kekompakan timnya. Di balik senyumnya, pikiran Alan sebenarnya melayang membayangkan perang brutal umat manusia melawan Raja Iblis. Demi menghadapi ancaman besar itu, ekspresinya berubah serius dan bertekad melatih teman-temannya tanpa ampun. Selama sebulan penuh berikutnya, mereka bergerak agresif di bawah langit akademi yang cerah. Pasukan Summon Alan terus dikerahkan membantai monster demi menimbun koin dan tumpukan batu sihir berharga. Berkat hasil buruan melimpah itu, Alan segera menemui Merle di guild untuk menukarkan batu sihir. Uang tunai yang didapat akhirnya mereka gunakan untuk menyewa kereta kuda mewah dan membeli sebuah jam saku ajaib. Hingga akhirnya ujian akhir semester yang sempat membuat Krena pusing 7 keliling pun selesai. Sambil merayakan kelulusan, liburan musim panas yang damai pun resmi dimulai bagi seluruh siswa akademi. Sementara itu, jauh di desa terpencil mereka, burung merpati Popo mendarat di jendela pondok. Berkat sihir telepati Alan, burung itu mendadak bisa berbicara dan langsung mengejutkan Gerda hingga terbata-bata menahan kaget. Begitu mengerti itu adalah kekuatan sihir Alan, kepanikan mereka mereda. Dengan antusias, Mas segera membongkar isi keranjang si merpati untuk membacakan tumpukan surat kabar gembira dari sang kakak. Meskipun kabar itu membuat orang tua mereka tertawa bangga, suasana seketika berubah muram saat Moula tiba-tiba menundukkan kepala dengan raut wajah yang sangat sedih. Rupanya Moula sangat sedih karena tidak memiliki bakat sihir apapun. Memahami kepedihan adiknya, Alan lewat burung merpatinya segera memberikan kata-kata penghibur yang hangat, menyamakan kebaikan Moula dengan ibu mereka. Melihat tawa bahagia putrinya kembali merekah, Rodin langsung mengumumkan kabar gembira mengenai jabatannya sebagai kepala desa baru, serta rencana kepindahan keluarga mereka pada musim semi mendatang. Di sisi lain, setelah merasa lega karena urusan keluarganya selesai, burung merpati Alan segera melesat pergi meninggalkan pedesaan dan mendarat tepat di meja kerja Thomas Granville yang sedang merenung serius. Awalnya, Alan menyampaikan laporan harian Kill yang positif, membuat sang bangsawan mengangguk lega. Namun situasi mendadak tegang saat ia membeberkan kejanggalan atas kedatangan utusan kerajaan yang tiba-tiba. Bagi Alan, tawaran pemulihan status bangsawan Kill secara instan terasa sangat mustahil dan mencurigakan. Karena curiga itu hanyalah sebuah jebakan busuk, ia pun meminta pandangan politik yang mendalam dari Thomas Granville. Mendengar kekhawatiran itu, dahi Thomas Granville langsung mengernyit mesigul. Ia membenarkan bahwa bakat klerik langka milik Kill adalah incaran utama di balik taktik licik pihak istana. Di medan perang perbatasan, para bangsawan senior rupanya berkomplot menipu para penyembuh muda tanpa pelindung. Akibat keterbatasan gerak dari sekutu elf, mereka tega memanfaatkan bakat lokal tersebut untuk dijadikan tameng hidup. Mendengar taktik licik itu, tangan Alan seketika mengepal erat penuh amarah. Tragisnya, konspirasi busuk ini sengaja dirancang agar para penyembuh tewas di medan perang demi menutupi jejak kejahatan mereka.
Tapi yang paling membuat Alan menggeretakkan gigi menahan benci adalah saat menyadari bahwa keluarga Kill sendiri yang sengaja menumbalkan putranya demi menghindari kewajiban militer mereka. Pengkhianatan berdarah dingin ini benar-benar menyulut kemarahan terbesarnya. Kemarahan membara itu membuat Alan menolak diam saja melihat ketidakadilan yang menimpa Kill, hingga dia langsung mengajukan rencana nekat kepada Thomas Granville demi membongkar konspirasi busuk militer tersebut. Menyadari betapa kotornya skenario militer yang sedang berjalan, Thomas Granville akhirnya memutuskan untuk mengambil alih seluruh wewenang demi melindungi keselamatan para pemuda yang sengaja ditumbalkan oleh pihak kerajaan. Begitu masalah politik berhasil diredam oleh Thomas Granville, kelompok Alan akhirnya bisa kembali fokus berlatih keras di dalam dungeon hingga berhasil merayakan kesuksesan luar biasa mereka menaklukkan level B. Atas pencapaian luar biasa itu, mereka pun resmi dianugerahi kartu petualang merah yang menjadi bukti nyata dari hasil jerih payah serta kerja keras mereka selama ini. Tapi rupanya kegembiraan mereka tidak bertahan lama setelah resepsionis guild tiba-tiba memberikan peringatan keras mengenai berbagai jebakan maut mengerikan yang siap mengintai siapa saja di dalam dungeon peringkat A. Sebagai langkah pencegahan yang aman, resepsionis itu menyarankan mereka untuk mengikuti pelelangan resmi guild terlebih dahulu demi berburu berbagai perlengkapan pelindung tingkat tinggi yang sangat langka. Namun, begitu mengetahui barang yang dicari ternyata kosong, Alan merasa mereka hanya akan membuang-buang waktu jika harus menunggu jadwal lelang di tengah ancaman perang yang semakin mendesak. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menerobos masuk ke dalam labirin maha luas tersebut hingga terpaksa berkemah selama berhari-hari di tengah kegelapan pekat dengan penjagaan ketat dari Maria. Walau jalur labirin terasa mustahil dilewati dan rasa frustrasi mulai merayap, Alan tetap memaksa otaknya bekerja keras tanpa henti demi menyusun rute terbaik bagi kelompoknya. Selagi mereka melanjutkan penjelajahan dengan menunggangi monster panggilan, perjalanan mereka mendadak dihentikan oleh sekawanan monster penjaga tangguh berupa Orc King dan Cyclops raksasa yang menghadang di depan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Krena dan Dogora langsung melesat maju ke garis depan, sementara Cecil Granville memberikan dukungan penuh dengan menghujani barisan musuh lewat sihir api mematikannya. Kerjasama apik itu terbukti sangat mematikan karena satu persatu monster tangguh tersebut berhasil mereka tumbangkan dengan mudah tanpa memberikan perlawanan yang berarti di awal pertarungan. Tapi di tengah euforia kemenangan cepat itu, kelengahan Dogora berakibat fatal saat hantaman keras Cyclops dari titik buta membuatnya terlempar tepat ke atas ubin jebakan yang bersinar. Sadar situasi sedang gawat darurat, Alan segera bertindak cepat dengan memanggil puluhan klon Maria untuk menyebar ke berbagai portal guna melacak keberadaan temannya yang hilang secara masif. Sementara Krena meluapkan kepanikannya dengan mencincang habis sisa monster di arena. Alan berusaha sekuat tenaga menenangkan suasana agar sisa kelompok utama tidak ikut tenggelam dalam kepanikan yang berlebihan. Di sisi lain dungeon yang gelap gulita, Dogora yang sudah terluka parah bersama Cecil Granville harus menerima kenyataan pahit karena langsung dikepung oleh kawanan Oni dan naga raksasa. Meski Dogora nekat menjadi tameng hidup demi melindungi Cecil Granville, pertahanan mereka perlahan hancur seiring habisnya seluruh pasokan item penyembuh mereka. Dengan semua pilihan pertahanan yang kini telah habis sepenuhnya, bayangan kematian dari monster buas di hadapan mereka seolah sudah siap untuk mencabut paksa nyawa mereka berdua detik itu juga. Di tengah sisa asap ledakan yang masih mengepul, Maria segera menyodorkan daun clover penyembuh berkekuatan magis tinggi yang langsung memulihkan luka fatal di sekujur tubuh mereka dengan sangat cepat. Bersamaan dengan penyelamatan itu, kilatan cahaya merah terang di mata Alan menandakan bahwa tautan kesadaran batinnya telah berhasil terkoneksi secara sempurna untuk mengunci koordinat penyelamatan darurat tersebut. Menolak untuk membuang waktu sedetik pun, Alan langsung mengaktifkan skill pembatas kecepatan maksimalnya untuk meluncur kencang menembus lorong labirin yang gelap demi menjemput kedua rekannya. Namun baru saja harapan muncul, sesosok iblis raksasa tiba-tiba bangkit menghalangi jalan keluar mereka, menandakan bahwa petualangan maut yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tepat setelah ancaman besar itu datang, Red Ogre mengerikan muncul sambil mengaum, membuat Dogora harus menahan serangan musuh sebagai tameng sementara Alan bersiap memanggil kalajengking peliharaan untuk ikut menyerang. Untungnya, bantuan itu berhasil mengalihkan fokus lawan lewat serangan capit kalajengking yang menahan kaki monster tersebut hingga membuat si Ogre meringis kesakitan dan memberi celah bagi Dogora untuk melompat tinggi demi menyerang. Berkat tebasan maut itu, pertarungan selesai dan Dogora bisa tersenyum lega selagi Partik kembali mengatur strategi. Lalu pintu ganda raksasa terbuka memperlihatkan Krena yang sangat bersemangat saat sosok bos perlahan terlihat.
Tapi kemunculan bos berzirah biru raksasa dan pasukan minion babi memicu wajah panik party, memaksa Alan menganalisis jangkauan serangan lalu menjelaskan taktik jitu. Tanpa membuang waktu, Alan langsung mengecek layar status party lewat buku hitam Alan, lalu mulai memilih kartu monster dengan menyiapkan kartu golem besi serta kartu salmon kebangkitan untuk rencana berikutnya. Dengan wajah serius, Alan melangkah maju, hingga tangannya bercahaya saat merapal sihir pemanggilan. Seketika monster balok melayang berupa balok raksasa bermata langsung muncul tepat di atas kerumunan musuh yang menghadang. Ledakan dahsyat itu sukses membersihkan Locke, mengalahkan minion, hingga membuat Alan tersenyum puas. Tapi begitu asap ledakan memudar, bos raksasa bertahan hidup tanpa luka berarti hingga memicu Krena protes kesal. Sadar musuhnya tangguh, Krena melompat tinggi lalu menebas perisai bos sekuat tenaga. Sementara Keel dan Alan mengamati pancaran cahaya biru golem saat makhluk tangguh itu dengan sigap menyerap pantulan serangan balik. Setelah Alan memberi aba-aba penyerangan, Dogora langsung melompat maju hingga kapak Dogora menghantam lengan musuh. Disusul tebasan api Krena yang menimbulkan ledakan cahaya benturan sangat dahsyat di area pertempuran. Akibat serangan petir beruntun yang dahsyat, zirah helm hancur berkeping-keping, diiringi puing berjatuhan lambat. Hingga akhirnya, bos raksasa tumbang dan seluruh party bersorak menang dengan memamerkan senyum kemenangan tim mereka. Sesaat kemudian, Keel menunjuk peti harta karun yang berisi kapak halberd merah hitam langka yang langsung diambil Krena untuk diserahkan kepada Dogora, membuat wajah kagum Dogora seketika tersenyum bersyukur menerimanya. Tiba-tiba, sebuah kubus Rubik bercahaya muncul dan berputar misterius, memancarkan cahaya terang, hingga terdengar suara pengumuman sertifikat kelulusan yang seketika membuat Alan menatap heran dengan apa yang baru terjadi. Setelah mendengar penjelasan syarat S-Rank tersebut, wajah terkejut party langsung berubah jadi diskusi penuh semangat. Sementara Alan memegang kartu kelulusan itu selagi melihat Dogora dan Krena gembira bukan main. Beberapa bulan berlalu memperlihatkan indahnya pemandangan luar akademi, di mana kerumunan murid takjub berkumpul untuk berterima kasih, membuat Krena tersenyum bangga, sedangkan Alan tersenyum ramah menyikapi kepopuleran instan mereka. Terbawa suasana, Krena menantang bertarung hingga guru menjewer Krena yang kini mengusap kepalanya sebelum seorang pemuda pirang menyapa, saat Alan menolak tantangan itu secara santai. Akhirnya duel berlangsung sengit dengan tekanan pertarungan persahabatan yang kuat, di mana pedang latihan berbenturan saat Alan mengamati gerakan manuver jarak dekat lawan sebelum akhirnya ia terdesak hingga terjatuh. Setelah kekalahan tak terduga itu, Alan tersenyum usai duel. Namun suasana berubah ketika guru memanggil mereka untuk memberi instruksi bahwa kepala sekolah ingin bertemu, membuat Alan sedikit cemas dan Krena kebingungan. Sembari berjalan di lorong, Alan menjelaskan ambisi besarnya tentang rencana menaklukkan Dungeon S-Rank. Mendengar hal itu, sang guru tersenyum nostalgia, lalu mengepalkan tangan sebagai bentuk dukungan penuh bagi impian muridnya. Mereka akhirnya sampai di menara tinggi akademi untuk menemui elf putih kepala sekolah, di mana sang kepala sekolah bercerita tentang masa lalunya hingga membuat Krena bertanya penasaran, sementara Alan terkejut kagum. Melalui permintaan resmi kepala sekolah, mereka ditunjuk menjadi tamu kehormatan kerajaan dalam turnamen bergengsi, memicu senyum sumringah Krena yang sangat antusias menjelaskan aturan pertarungannya. Di balik itu semua, Alan mempertanyakan statusnya dan merenung curiga tentang alasan pemilihan Krena. Hingga akhirnya Alan tersenyum paham sambil memberikan tatapan sinis karena menganggap turnamen politik ini tidak berguna baginya. Meskipun Alan menganggap turnamen politik itu tidak berguna, situasi mendadak berubah saat Mihai Granville, ayah Cecil Granville, tiba-tiba mendatangi markas mereka dengan pengawalan ketat sehari sebelum kompetisi dimulai. Pertemuan yang awalnya tenang langsung berubah tegang saat Mihai Granville dengan raut serius menyampaikan kabar buruk bahwa raja menolak mentah-mentah permohonan pemulihan nama baik keluarga Keel. Di tengah keputusasaan Keel yang tertunduk lesu, Mihai Granville tiba-tiba meletakkan sebuah kotak kayu berhias pita merah di atas meja, seketika membuat semua mata membelalak penasaran. Ternyata isi kotak itu adalah dokumen resmi kerajaan yang mengesahkan pemulihan nama baik keluarga Keel, membuat seisi ruangan langsung berteriak heboh karena sangat gembira. Tidak hanya itu, Mihai Granville juga memperkenalkan seorang bangsawan muda, Rama, yang bersedia menjadi sponsor resmi demi menjamin perlindungan masa depan bagi keluarga Keel yang sempat hancur. Karena bantuan luar biasa itu, Keel menangis terseduh-seduh merasa tidak pantas. Namun sang bangsawan dengan tegas menyatakan bahwa ini murni kewajibannya sebagai pelindung rakyat yang tertindas.
Namun kehangatan itu mendadak sirna ketika sang bangsawan berbisik pelan membongkar rahasia kelam bahwa dalang jahat di balik penderitaan keluarga Keel sebenarnya adalah sang putra mahkota sendiri. Mengetahui musuh mereka adalah calon penguasa tertinggi kerajaan, tubuh Keel sempat gemetar hebat, namun dia segera mengepalkan tangan dan membulatkan tekad untuk tidak akan pernah mundur selangkah pun. Didorong oleh keberanian Keel, Krena tampil membara saat turnamen bela diri megah resmi dibuka keesokan harinya, langsung di bawah tatapan super angkuh sang putra mahkota. Berkat latihan super kerasnya selama ini, Krena berhasil menyapu bersih seluruh lawannya dengan mudah dan dinobatkan sebagai juara pertama diiringi sorak-sorai penonton yang sangat meriah. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena kemenangan telak tersebut memaksa Krena untuk maju ke babak eksibisi melawan seorang veteran perang yang dikenal sebagai legenda hidup bertaraf monster. Begitu sang veteran menghunuskan senjatanya, perlahan aura membunuh yang sangat pekat langsung menyelimuti arena, membuat keringat dingin Krena mengalir deras karena tekanan mental yang luar biasa berat. Akibat perbedaan kelas yang terlalu jauh, serangan udara terkuat Krena itu ditangkis dengan sangat mudah sebelum tubuhnya dihempaskan oleh tendangan balasan secepat kilat. Tidak membiarkan lawannya bernapas, sang veteran kembali melepaskan gelombang kejut raksasa yang sangat dahsyat tepat saat Krena mencoba merangkak bangun dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Dampaknya, ledakan mengerikan itu membuat Cecil Granville dan teman-temannya membeku ketakutan saat melihat tubuh Krena terkapar tak bergerak dan bersimbah darah di tengah arena pertarungan. Khawatir akan nyawa sahabatnya, Alan langsung menerobos masuk ke ruang medis dan menggunakan item penyembuh langka berenergi hijau guna menutup semua luka fatal di tubuh Krena seketika. Walaupun luka fisiknya pulih total, Krena justru menangis histeris hingga meraung penuh frustrasi karena mentalnya hancur berkeping-keping setelah menyadari betapa lemahnya dia di hadapan monster asli. Melihat sahabatnya terpuruk, Alan tersenyum hangat sambil memberikan kata-kata motivasi yang tulus, perlahan mengembalikan binar semangat di mata Krena untuk terus tumbuh menjadi jauh lebih kuat lagi. Namun suasana haru itu mendadak terhenti saat suara tepuk tangan yang terdengar sangat meremehkan tiba-tiba menggema dari arah lorong luar ruangan mereka. Sambil melangkah masuk dengan angkuh, sang putra mahkota yang licik segera menuntut pembicaraan empat mata, langsung menekan mental semua orang di ruangan tersebut dengan kekuasaan mutlaknya. Demi melindungi partinya dari jebakan politik yang mematikan, Alan pun dengan cerdik menyamar sebagai pelayan pribadi untuk mengawasi setiap pergerakan pangeran, dan disitulah konspirasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu pertemuan tertutup dimulai, Prince langsung menancapkan dominasinya dengan membeberkan rencana politiknya yang licik secara meremehkan, bahkan tega membicarakan putrinya sendiri dari atas kursi kepemimpinannya sambil mengusap dagu dengan puas. Dampaknya, Butler von Granville langsung berdiri sangat terkejut saat menerima tuntutan politik yang begitu berat, membuatnya berkeringat dingin, serta hanya bisa menunduk pasrah dengan ekspresi wajah yang sangat frustrasi. Tapi di luar dugaan, Alan tiba-tiba melangkah maju dan memberikan kedipan mata rahasia, lalu dengan berani memperkenalkan dirinya, membuat Butler von Granville terkejut melihat tekad kuat yang terpancar di matanya. Setelah pengakuan berani itu, Alan menegaskan niatnya melindungi Cecil Granville, membuat Butler von Granville bernapas lega, sementara Prince menyeringai tertantang sebelum akhirnya kelompok Alan bergerak memasuki pintu labirin bawah tanah. Begitu sampai di dalam, sosok naga raksasa langsung muncul menyambut mereka, memaksa Alan memotivasi seluruh timnya yang bersiap bertarung sambil memeriksa lembar status kekuatan milik Krena dan Keel. Tanpa membuang waktu, Alan langsung memikirkan taktik serangan awal dengan memanggil prajurit besi tameng lewat kartu pertahanan mutlak, lalu melancarkan sihir ledakan besar yang sayangnya tak menggores kulit naga itu. Melihat serangan mereka tak mempan, naga itu membalas dengan semburan lautan api yang sangat kencang, membuat prajurit besi meleleh seketika hingga memaksa Alan dan Dogora bercucuran keringat saat bertahan. Situasi makin mengerikan saat sang naga mengumpulkan energi laser raksasa, membuat mata Alan membelalak ngeri hingga berteriak lantang memerintahkan seluruh timnya untuk segera mundur darurat. Detik berikutnya, ledakan besar melumat mereka hingga ruangan tertutup asap tebal, membuat Keel dan Nenggora nyaris tewas. Namun di tengah keputusasaan itu, Alan kembali berteriak menyuarakan semangat. Keajaiban pun terjadi ketika Krena memecahkan batas kemampuannya dan menerjang badai api tanpa terluka sedikit pun, membuat mata Alan membelalak melihat status kekuatan gadis itu melonjak drastis di bukunya. Dengan kecepatan luar biasa, Krena melancarkan tebasan beruntun ke leher naga hingga hancur menjadi cahaya,
mengakhiri pertempuran berat ini dengan senyuman cerah kemenangan saat mereka berjalan pulang kelelahan. Senyum kemenangan Krena langsung berubah jadi lompatan girang demi merayakan naiknya level mereka. Namun teman-temannya kebingungan saat senyum manis itu luntur akibat layar status menunjukkan batas level yang mentok hingga membuatnya mengeluh kesal. Sadar monster bayangan makin membesar, Alan menganalisis panel status Cecil, Granville, dan Keel. Sambil memikirkan nasib dunia yang memburuk, dia membeberkan rencana baru kepada Keel yang langsung mendengarkan dengan saksama. Dengan raut wajah penuh tekad, Alan berusaha membangkitkan kembali Keel yang sempat kehilangan semangat. Bersama Dogora, Alan menyusun target baru melalui tatapan yakin yang memotivasi mereka untuk mempersiapkan perlengkapan sebelum wajib militer tiba. Di tengah musim semi akademi, guru memberikan pengumuman penting. Saat melihat wujud asli murid pindahan yang melangkah masuk, rahang Alan dan Krena langsung jatuh saking takjubnya. Setelah perkenalan singkat itu, Formal segera berbicara mewakili Sophia Rone dan mengungkap status ningratnya hingga seisi kelas berbisik heboh. Sementara Alan menatap curiga, Merle justru unjuk jari penuh semangat menyambut senyuman hangat sang putri elf. Tak lama kemudian, Merle memperkenalkan dirinya sendiri dengan wajah ceria khas kurcaci. Mata Alan membelalak kaget saat wali kelas menunjuk dirinya. Sementara Sophia Rone langsung menerima tawaran gabung tersebut tanpa ragu. Begitu berkumpul di kantin akademi, Alan memperkenalkan diri sebagai ketua guna memastikan kesiapan ekspedisi dungeon mereka. Di sana, Sophia Rone menjelaskan bakat khususnya, sementara Merle dengan semangat memamerkan kemampuan sihirnya. Mendengar ambisi besar itu, Krena langsung menyambut hangat Merle, hingga sang anggota baru resmi bergabung, sementara Alan menganggukkan kepala paham. Tapi obrolan mereka terputus saat Alan dipanggil oleh kepala sekolah yang menatapnya penuh kebingungan. Di ruangannya, kepala sekolah menjelaskan hierarki elf, serta status sosial tinggi Sophia Rone. Dengan sorot mata serius, beliau menitipkan misi perlindungan sang putri kepada Alan, yang kemudian membawanya pulang ke rumah party saat malam hari. Malam itu, semua anggota berkumpul di meja makan yang menyajikan jamuan berlimpah. Sementara Krena melahap makanannya dengan sangat rakus, raut wajah Cecil Granville terlihat kurang nyaman melihat para elf menyatukan tangan untuk berdoa. Suasana berubah serius saat mereka membahas dewa agung mereka, hingga Alan menanyakan keyakinan ras kurcaci. Merle pun menyebutkan nama dewa ciptaannya sembari memperlihatkan cetak biru kapal terbang, membuat Alan menyadari asal-usul alat sihirnya. Meskipun Sophia Rone sempat menanyakan iman Alan, Dogora memilih menagih rencana penjelajahan mereka. Menggunakan isyarat dua tangan, Alan menyusun strategi ekspedisi ganda untuk membagi komposisi tim di dungeon tingkat B. Begitu hari berganti dengan cepat, tim mulai melangkah memasuki area dungeon. Untuk memperkuat susunan pasukan dungeon tingkat A, Alan menyiapkan bantuan makhluk panggilan yang membuat Merle sangat kepo. Akibat lembar profil yang bikin syok itu, Sophia Rone menanggapinya dengan santai sambil tertawa renyah. Tak lama, cahaya biru sihir Alan langsung berpendar terang hingga 3 makhluk panggilan bangkit serentak di hadapan mereka. Setelah pasukan burung biru itu muncul mengelilingi mereka, Sophia Rone langsung memuji bakat hebat Alan. Tanpa buang waktu, Alan memberi aba-aba agar mereka segera melaju bersama menyusuri dungeon tingkat A tersebut. Namun, perjalanan mereka langsung terusik saat monster laba-laba tengkorak raksasa menyerang tiba-tiba. Merle yang kaget sampai terjatuh ke belakang membuat Dogora melongo takjub, sementara Alan bergegas memeriksa luka temannya itu. Di tengah kepungan laba-laba raksasa yang memblokir jalan, Sophia Rone tetap tenang merapal mantra roh dan memanggil Formal untuk bertindak, sementara burung biru panggilan Alan hanya diam bersiap siaga. Usai monster itu hancur menjadi kabut, sihir air Sophia Rone langsung menyembuhkan Merle. Tapi kurcaci itu malah menunduk lesu karena merasa tidak berguna tanpa golem tempurnya. Sambil beristirahat melingkar, Formal menjelaskan bahwa kurcaci sangat bergantung pada golem. Dogora langsung melongo mendengar fakta bahwa regulasi militer melarang Merle membawa golemnya sebelum masa wajib militer resmi dimulai. Di sela obrolan, Alan menanyakan alasan Sophia Rone selalu memanggilnya dengan sangat hormat. Sambil tersenyum misterius, sang putri justru mengungkap ramalan suci tentang masa depan dunia mereka yang membuat Alan bingung. Pikiran Sophia Rone melayang ke masa lalu saat ia mempelajari wujud beku roh penguasa. Entitas suci itu meramalkan kedatangan pemuda berambut hitam dan bermata abu-abu sebagai penyelamat yang akan mengubah takdir. Lamunan itu buyar saat Alan langsung menepis ramalan tersebut. Meski Sophia Rone mendesak, kepala Alan menggeleng pelan karena enggan mempercayai takdir tanpa adanya bukti statistik yang nyata. Obrolan mereka terputus ketika seekor monster kerangka raksasa muncul menghadang jalan.
Untuk mengatasinya, Sofia Rone langsung mengangkat tongkatnya demi merapal sihir pemanggilan golem batu, membuat Merle terbelalak heran menyaksikan kekuatan tersebut. Kumpulan batu sihir itu langsung menyatu cepat hingga membentuk golem raksasa bernama Gnome. Begitu tercipta, golem tangguh tersebut menunduk patuh dan bersiap melepaskan pukulan maut sesuai perintah mutlak sang putri. Melihat bos kerangka hancur lebur, Rahang Dogora dan Alan seketika jatuh. Namun, Merle justru cemberut sambil merengek iri karena mendambakan golem tempur miliknya sendiri. Berkat performa luar biasa selama menyapu bersih dungeon, mereka semua ditarik kembali ke akademi. Sesampainya di sana, kepala sekolah rupanya telah menanti untuk mengadakan pertemuan rahasia bersama pahlawan legendaris Helmios. Helmios menyambut kedatangan mereka dengan senyuman santai yang justru membuat mata Alan menyipit penuh curiga. Kepala sekolah kemudian menatap serius ke arah Alan dan mulai menanyakan kesiapan timnya untuk bertarung. Berbeda dengan Krena yang langsung bersorak girang menerima tawaran turnamen itu, Alan justru menggeleng tegas karena tak ingin membocorkan taktik rahasia miliknya sebelum perang besar yang sesungguhnya dimulai. Kepala sekolah mencoba memojokkannya lewat ramalan kuno. Namun, mulut pria tua itu terkunci setelah Alan menjelaskan resiko fatal jika dirinya terekspos musuh terlalu dini. Melihat negosiasi berjalan buntu, Helmios menggunakan taktik cerdik dengan sengaja menjatuhkan sebuah cincin sakti berkilauan ke lantai yang seketika membuat mata Alan membelalak lebar mengenali jenis barang langka tersebut. Sambil tersenyum tipis, Helmios menjelaskan bahwa item langka tingkat S itu mustahil didapatkan tanpa adanya korban jiwa, sengaja memancing ambisi Alan yang memang sangat membutuhkan tambahan regenerasi mana yang melimpah. Begitu buku sihirnya memastikan efek regenerasi mana tersebut, senyum lebar terukir di wajah Alan. Ia mengepalkan tangan dan langsung menerima tawaran menantang maut itu. Demi menyongsong kompetisi berbahaya itu, Alan memutuskan untuk mengasingkan diri dan melakukan latihan solo yang super ketat. Sementara kapal terbang melaju, petualangan baru pun resmi menanti mereka di garis depan nanti. Kemampuan luar biasa itu didapat setelah Alan menempuh perjalanan solo melintasi ngarai gersang demi mengejar cincin pemulih MP Helmios. Berdiskusi penuh tekad, membayar koin emas, hingga membangkitkan makhluk panggilan baru. Alan akhirnya kembali ke Akademi Megah saat menginjak usia 14 tahun. Disambut hangat Cecil Granville yang membawa kabar terbaru. Sementara Krena terus menatap penasaran di bawah sorotan tajam matanya. Menariknya, Alan langsung menantang Krena berduel di Coliseum Akademi yang menjulang tinggi, menyajikan adu tebasan pedang sengit yang disaksikan penonton, sementara layar statusnya mulai dianalisis teman-teman dari tribun. Akibatnya, Krena menyelimuti tubuhnya dengan aura pink berkecepatan tinggi, memicu kekhawatiran para sahabat saat ingatan masa kecil mereka berputar dan Alan membuka buku pemanggilan. Secara mengejutkan, Alan dengan cerdik meloloskan diri dari jebakan api, mengunci leher Krena dengan ujung pedang di wajahnya hingga Coliseum bergemuruh kagum dan membuat Cecil Granville berpikir mendalam. Dampaknya terlihat saat keduanya berjalan meninggalkan arena, di mana Krena berjalan murung dengan sorot mata sedih karena batasan level, sebelum akhirnya Alan memukul pelan kepalanya sambil memberikan janji tulus. Di sisi lain, pertarungan berikutnya mempertemukan Krena dengan ksatria legendaris Deverg, berwajah penuh luka perang yang berdiri gagah menghunus pedang besarnya. Sementara Alan mengawasi dari tribun saat sang ksatria pink bersiap melepas limit. Akibat serbuan cepat itu, adu dorong kekuatan pedang terjadi hebat hingga Krena terlempar ke udara. Namun dia langsung merapal sihir pemulih untuk bangkit berdiri dan melancarkan serangan beruntun bayangan pink. Luar biasanya, tebasan pedang Krena menghantam Zirah hingga Dverg tumbang, membuat Alan bersorak. Namun keheningan melanda penonton saat Dverg yang berdarah kembali tegak dengan pegangan pedang bergetar kuat. Tepat saat itu, Dverg berselimut pusaran energi biru menyala yang keluar dari matanya, mengacungkan pedang besar demi melepas serangan mematikan Guard Break yang menghantam arena dengan dahsyat. Saat Krena nekat maju, pria tua itu langsung mengayunkan senjatanya hingga tebasan sihir biru mematahkan pedang gadis itu. Untungnya Helmios mendadak muncul, menahan hantaman fatal tersebut. Setelah menghentikan kekacauan itu, Helmios berbicara tenang menegur lawannya yang tampak sangat terguncang. Hingga akhirnya pedang rusak ditancapkan ke tanah dan Dverg pasrah mengakui kekalahannya. Dari kejauhan terlihat tatapan tajam dan wajah Alan yang terkejut melihat situasi itu, tepat saat Krena berdiri memegang pedangnya hingga seluruh penonton bersorak merayakan kemenangan tak terduga gadis merah muda tersebut.
Sambil melempar senyum percaya diri, Helmios mendekati Alan untuk berterima kasih sebelum bersiap masuk arena, memicu sorak gembira para siswa yang membuat suasana babak final langsung memanas. Pikiran Alan melayang ke masa lalunya saat melihat sang pahlawan muda bersinar terang, menahan laju iblis di medan perang, membuat pemuda berambut hitam itu makin tertantang membungkam senyum sombong sang legenda. Lamunan itu buyar saat jubah putih lawannya berkibar ketika punggung Helmios berbalik badan, di mana tatapan tajam Alan justru hanya dibalas tawa meremehkan, seolah ancaman anak baru itu hanyalah lelucon belaka. Begitu bel berbunyi dalam ketegangan tinggi, keduanya meluncur maju saling bertukar tebasan kilat yang membuat penonton terkejut, walau Alan harus bersusah payah menahan tebasan balik yang sangat besar dari lawannya. Di tengah tebasan bertubi-tubi, senyum sang pahlawan merekah karena heran melihat ketahanan pasif Alan bekerja penuh tanpa terdeteksi layar status evaluasi sihirnya. Akibat terdesak kecepatan lawan, Alan mundur memikirkan taktik baru, lalu membuka buku sihirnya untuk memanggil Drago, naga bersisik hijau raksasa yang aumannya langsung memicu kepanikan luar biasa di seluruh stadion. Di saat Alan berdiri waspada bersama naga berkepala buasnya, sang pahlawan justru melempar senyum, menahan sakit sambil memuji kehebatan sihir pemanggilan langka tersebut dengan penuh rasa kagum. Sementara Kill terus berkomentar heboh dan para ksatria berusaha menjaga ketertiban. Pengumuman resmi akhirnya keluar untuk melanjutkan pertandingan, membuat Alan langsung berteriak memberikan instruksi rilis skill mematikan naganya. Seketika semburan api dahsyat melanda arena. Namun, sang pahlawan justru melayang bebas di udara sambil memulihkan diri dengan sihir penyembuhan tanpa kehilangan genggaman senjatanya. Sadar lawannya sedang lengang di udara, Alan menyeringai licik dan langsung memanggil pasukan makhluk merah menyerupai dinding untuk mengepungnya, sebelum akhirnya memicu ledakan beruntun luar biasa yang mengguncang seluruh arena. Alan tersenyum puas memamerkan kekuatannya dengan membuka buku sihirnya kembali, memanggil gelombang makhluk baru untuk mengepung lawannya, hingga membuat penonton pria tua itu panik dan terpaksa menutup rapat kedua telinganya. Kecepatan gila ini terjadi karena pemrosesan cepat di kepala Alan yang mengolah visual kartu manajemen mentalnya secara tertata, memungkinkannya melakukan pertukaran instan seluruh inventaris rahasia tanpa jeda sedikit pun walau harus menguras mana. Akibat ledakan tersebut, sang pahlawan langsung meluncur jatuh dalam kondisi terluka parah, memaksa Alan berteriak memanggil serigala berkepala 3 raksasa untuk segera menerkamnya dalam sebuah serangan pamungkas yang sangat menentukan. Helmios langsung bergerak lincah menebas serigala buas dan menerobos kobaran api semburan naga. Meskipun taring monster sempat merobek zirahnya, pahlawan legendaris itu berhasil mendarat mulus usai melancarkan manuver kilatnya. Sambil meringis menahan sakit, sihir penyembuhan diri Helmios langsung bekerja aktif. Dengan senyum tenang, sang pahlawan meminta lawannya menyerah, membuat mata Alan menyipit waspada melihat ketimpangan pengalaman mereka. Karena Alan menolak mundur dan bersiap menahan serangan bersama monsternya yang berjaga intimidatif, Helmios akhirnya mengumpulkan aura emas hingga pedangnya berkobar api hebat, membuat seisi penonton di stadion tegang. Begitu Alan memerintahkan serangan balik, Helmios melesat bak komet dalam cahaya kilat kehancuran yang langsung melumat habis kedua monsternya, membuat para instruktur menatap ngeri. Tapi di luar dugaan, buku Alan bersinar hijau, seiring senyum tipisnya. Ia sengaja memancing musuh demi memanggil ksatria perisai Mirror, lalu memberi komando pantulan tepat saat perisainya mulai retak. Akibatnya, sinar emas memental keras dalam pendar perisai yang bersinar biru. Saat kawah asap membumbung tinggi, seisi penonton ternganga kaget melihat Helmios, sang pahlawan legendaris terkapar kalah akibat serangan sendiri. Saat Alan menodongkan pedang secara provokatif dan memintanya menyerah, Helmios bangkit mencari tumpuan pijakan. Dengan wajah lelah namun kagum, ia tersenyum lebar mengakui kehebatan taktik luar biasa dari pemuda tersebut. Melihat tekad baja lawannya yang tak mengendurkan kewaspadaan, beban mental Helmios akan sirna. Dengan senyum bersemangat murni, ia merapal sihir restorasi hingga energi emas baru meledak dan mengobati tubuhnya. Pikiran Helmios melayang ke masa lalunya yang kelam di hutan mati. Dengan kesedihan mendalam di matanya, ia mengingat ribuan mayat kawan yang gugur dan bayangan takdir kejam tentara baru yang mematikan harapannya. Demi menjaga semangat rakyat yang bersorak, ia harus memendam kesedihannya sendirian. Di bawah sorot cahaya kepalsuan, ia terpaksa memasang senyum yang dipaksakan sebagai topeng pelindung harapan dunia yang amat melelahkan. Beban berat itu akhirnya terkunci saat tetua memberinya cincin hitam merah bercahaya dalam sebuah upacara khusus. Artefak sakti inilah yang mengubahnya menjadi mesin perang tanpa lelah di medan pertempuran sengit. Lamunan itu buyar saat Alan melambaikan tangan kesal sambil mengomel karena sumber dayanya habis merugikan taktiknya.
Bukannya marah, Helmius malah tertawa menggoda dan menantang pemuda itu melakukan satu serangan pembuktian terakhir. Tanpa menunggu lama, Helmius langsung mengumpulkan energi kosmis emas hingga auranya meretakkan tanah lapang. Kejadian itu memicu kepanikan massal audiens, membuat teman-teman Alan berteriak takut, sementara para instruktur Khomat Kamit cemas. Sadar keselamatannya terancam, buku Alan terbuka secepat kilat dengan keringat dingin bercucuran. Ia segera memanggil dinding satria baja tebal tepat saat Helmius melayangkan senyum eksekusi pedang mautnya di atas tanah yang retak. Tebasan maut itu langsung menjebol pertahanan Alan hingga ia terlempar menghancurkan dinding. Di balik debu tebal, tubuhnya bersimbah darah sekarat hingga penonton berteriak histeris syok. Namun saat Helmius melangkah maju memastikan nyawanya, mata Alan terbuka memerah marah meskipun darah mengalir dari kepala. Sembari menggerutu penuh amarah, tangannya langsung bersinar hijau merapal sihir penyembuh ajaib. Melihat regenerasi absolut menyatukan kembali tubuh lawannya, mulut Helmius sampai ternganga tak percaya. Alan yang kembali ke kuda-kuda kokoh pun terpaksa berbohong dengan tatapan canggung demi menyembunyikan rahasia sistemnya. Tepat saat Helmius mempertanyakan takdir yang terasa seperti jalan buntu pesimistis, Alan menatapnya dengan mata merah bersinar nyalang. Ia menyampaikan pidato berapi-api soal tekad baja yang menolak menyerah sebelum berjuang. Mendengar proklamasi Alan yang berjanji menghancurkan keputusasaan mutlak, Helmius tertegun menyadari beban dunia di pundaknya kini terasa ringan. Pahlawan itu pun tersenyum menutup mata tenang, akhirnya terbebas dari kepalsuan masa lalunya. Karena penasaran, Helmius langsung bertanya siapa dia sebenarnya. Sambil berpikir menyiapkan jawaban keren, Alan mulai berpose mengumumkan nama gelar fiksi super panjang dengan ceramah so tahu soal menantang Raja Iblis. Meski sempat bengong tak mengerti omong kosong itu, Helmius tetap mencabut cincin legendarisnya perlahan. Ia memberikan artefak berharga tersebut kepada Alan yang kini menatap bingung dengan wajah kikuk karena gagal pamer. Bukannya langsung senang, Alan malah terkejut setengah mati menyadari nilai mutlak benda magis tersebut. Ia seketika khawatir akan kelangsungan nyawa sang pahlawan jika bertarung tanpa penyokong mana vital di masa depan. Kekhawatiran Alan langsung sirna saat Helmius santai memamerkan cincin cadangan identik. Sambil buru-buru mengamankan barang langka gratisan itu, ide nakal seketika muncul untuk mengakhiri duelnya. Keputusan tak tahu malu itu membuat Helmius tertawa ngakak lepas kendali, sementara seisi stadion terdiam bego. Akhir duel damai ini pun langsung ditutup dengan serbuan omelan panik dari Krena, Cecil Granville, dan para sahabatnya. Begitu duel aneh itu selesai, Krena dan teman-temannya langsung mengerumuni Alan sambil bersorak riuh. Kiel memejamkan mata bangga, sementara Dogora tersenyum takjub melihat pengakuan jujur dari kawan lamanya itu. Namun suasana damai langsung berubah tegang saat upacara militer agung dimulai. Sambil menatap tajam penuh siasat, Infel berpidato memuji Alan, namun ujung-ujungnya malah menyudutkan Thomas Granville soal kekuatan rahasia mereka. Ogah tuannya diintimidasi, Alan langsung memotong ucapan sang pangeran. Dia memamerkan belati emas sakral kerajaan dari balik bajunya sebagai bukti kesetiaan mutlak pada Thomas Granville. Nyali besar Alan itu sukses bikin Infel murka sampai gemetaran. Meski akhirnya Infel naik takhta setelah Raja mangkat, Alan tetap berdiri tegap menantang dengan senyum kemenangan tipis di wajahnya. Waktu pun berlalu hingga bulan Desember tiba. Di bawah kepakan sayap Griffin pemburu, parti Alan kini semakin buas mengeksekusi monster naga di dungeon dengan taktik serangan udara yang mematikan. Sambil membahas kenaikan level mereka, Merle hanya bisa menatap kagum. Apalagi saat harta karun Esrem memancarkan cahaya, Dogora langsung berteriak girang setelah mendapatkan cincin penambah sihir yang sangat langka. Sayangnya, kebahagiaan mereka sirna seketika di bulan Januari. Headmaster mendadak mengumpulkan mereka dengan wajah muram, membawa perintah wajib militer darurat untuk terjun ke medan perang yang membuat semua orang kebingungan. Saat Alan menanyakan detailnya, Headmaster langsung menggelar peta taktis yang menyeramkan. Di sana, garis invasi jutaan monster terbentang luas, membuat mata semua orang terbelalak ngeri melihat kehancuran yang mengancam benua. Suasana makin mencekam saat Headmaster menunduk penuh rasa bersalah. Dia mengabarkan bahwa ibu kota Elf, Rosenheim, telah runtuh, sementara nasib sang ratu masih menjadi teka-teki gelap yang membuat Sophia Rone terpaku pilu. Di tengah kepanikan itu, otak strategis Alan langsung menyala. Sambil menatap tajam, dia mencurigai anomali taktik musuh dan menyadari skenario licik bahwa monster-monster itu sengaja menunda gerakan demi menjebak para tabib Elf. Sayangnya, mimpi buruk mereka justru berlipat ganda.
Atas desakan analisa Allen, Headmaster akhirnya terpaksa mengakui bahwa musuh masih memiliki 4 juta pasukan cadangan yang siap membantai siapa saja. Debat kusut pun pecah seketika saat Cecil Granville dan Dogora mulai cemas memikirkan keselamatan keluarga mereka masing-masing. Beruntung, Sophia Rone menatap mereka dengan penuh empati dan sangat memaklumi ketakutan tersebut. Di tengah keraguan itu, Krena menatap punggung kokoh Allen yang menjadi tumpuan harapan mereka. Dengan tekad baja, sang kapten pun berbalik untuk meresmikan dimulainya misi perang bunuh diri ini.